Sekarang kita masuk ke section B. Section B ini udah masuk ke soal-soal esai atau structure question. Di sampel paper ini hanya ada 2 soal. Nanti soal aslinya biasanya ada 4. Tapi di sini hanya dicontohin 2 soal. Kita langsung aja lihat soal nomor pertama. Soal pertama dia bilang, a piece of rock with mass 2.7 kg. Aku tulis dulu info-info pentingnya. Kita punya info massnya 2,7 kg, is released from a great height and falls vertically through the atmosphere. Dijatuhkan, kemudian jatuhnya vertikal. It experiences a resistive force Fv given by kv square. Jadi ada yang namanya resistive force. Resistive force ini adalah gaya hambat atau gaya gesek. Gaya geseknya adalah K dikali V square. Where K is a constant, K itu konstanta, and V is the instantaneous velocity of the rock. V itu adalah kecepatan sesaat dari batu ini. The terminal velocity of the rock is measured to be 51 meter per second. Terminal velocity ini adalah constant velocity. Jadi ada terminal velocity 51 meter per detik. Ini terminal atau constant ya. Ini terminal velocity. This rock falls through 1.5 km vertically at the terminal velocity before hitting the sea. Batu ini jatuh sejauh 1,5 km sebelum dia menumbuk permukaan laut. Sejauh 1,5 km ini kecepatannya terminal velocity. Jadi untuk kecepatan 51 dia menempuh jarak, Koko ubah langsung ke meter supaya kita nggak lupa, 1.500 meter. The specific heat capacity of this rock is determined to be 0.8 kilojoule per kilogram Kelvin. Specific heat capacity-nya Koko juga ubah menjadi unit SI yaitu joule. 0,8 kali 1.800 joule per kilogram Kelvin. You may ignore the upthrust on the rock. Kita boleh mengabaikan upthrust. Upthrust itu gaya apung atau gaya angkat ke atas dari batu ini. Dan asumsikan acceleration of free fall itu adalah 9,8. Kita akan mengambil konstanta G bukan 10 tapi 9,8. Nah, ini semua pertanyaannya, semua soalnya. Sekarang kita masuk ke pertanyaan. Yang pertama dia bilang, gambarkan diagram to indicate forces acting on the rock. Atau ini biasa disebut sebagai free body diagram. Jadi suatu diagram yang menggambarkan seluruh gaya yang bekerja pada benda, itu disebut free body diagram. Dari soal kita bisa tahu, misalnya ini rock, hanya ada 2 gaya yang bekerja pada rock kita. Yang pertama udah pasti its weight, gaya beratnya. Gaya berat itu pasti vertikal ke bawah. Kita kasih simbol W. Bisa dihitung nanti dengan formula mg. Kemudian ada satu lagi yaitu resistive force. Udah pasti ke atas. Kita kasih nama Fv. Formulanya adalah kv square. Inilah free body diagram kita. Yang kedua, hitunglah nilai konstanta K. Konstanta K Koko bisa tahu dari info terminal velocity. Jadi Koko akan tulis when V equals to 51 meter per second, net force-nya pasti 0. Kenapa net force-nya 0? Karena dia moving at terminal velocity. Terminal velocity itu artinya constant velocity. Constant velocity itu artinya no acceleration.
According to the Newton second law, kalau no acceleration berarti net force-nya pasti equal to 0. From our free body diagram, when net force equal to 0, kita udah tahu W must be equal to Fv. W must be equal to Fv. Fv ya. W-nya adalah mg equals to Fv-nya adalah kv square. Substitute semua besaran kita. Mass-nya Koko udah tahu tadi 2.7. G-nya 9.8 equals to K, kita mau cari K V square, terminal speed-nya adalah 51 square. Dengan kata lain, K-nya kita bisa dapat. Maka K-nya Koko langsung kalkulatorin aja. 2.7 times 9.8 divided by 51 square. Kalau kalian hitung, kalian akan dapat 0,0102. 0,0102. K itu suatu konstanta ya, jadi dia tidak ada unitnya. Atau kalau ada pun kita nggak perlu tulis unitnya apa. Di soal ini sepertinya K-nya ada unit ya, Newton per meter per second kuadrat. Atau lebih baik kita tulis juga boleh sih, supaya nggak salah. Unit dari K adalah Newton per meter per second square. Atau Koko boleh tulis 0.0102 Newton second square per meter square. Nah, itulah K-nya. Jadi kadang-kadang suatu konstanta bisa ada unit, bisa nggak ada unit. Jadi cek aja dari formulanya. Berikutnya, calculate the work done by the weight. Work done by the weight of the rock when it falls through 1.5 km. Formula dari work done ini adalah force times displacement. Dalam konteks kita, force-nya adalah weight. Karena dia bilang work done by the weight. Jadi F-nya Koko boleh ganti pakai W times displacement-nya dalam konteks kita adalah S. 1500 meter. Nah, tinggal dimasukin aja angkanya. W-nya kita tahu. W itu M times G. 2.7 times 9.8 times 1500. Kita akan dapat 2,7 kali 9,8 kali 1500. 39690. 39690 joule. Ini dia punya work done by the weight. Atau sebenarnya sama aja dengan change in gravitational potential energy. Untuk konteks soal ini ya. Untuk konteks soal ini. Yang keempat, jika semua work done by weight, jika semua work done ini is converted to heat, diubah menjadi heat, calculate the rise in temperature, hitunglah perubahan atau peningkatan temperatur dari batu ini sejauh 1,5 km fall. Jadi sejauh dia jatuh 1,5 km. Asumsikan no heat is lost to the surrounding. Asumsikan tidak ada heat atau energi panas yang hilang ke lingkungan sekitar. Dari sini udah jelas dia bilang semua work done converted into heat. Berarti work done kita itu semuanya converted into heat energy.
heat energy. Work done sendiri tadi udah dapat 39690. 39690 sama dengan heat energy. Cara menghitung heat energy, MC delta T. Mass times specific heat capacity times change in temperature. Semua infonya udah tersedia juga. Mass kita tahu 2.7. Specific heat capacity kita tahu 800 times delta T. Dari sini kita dapat delta T-nya berapa? Kalau dihitung lagi 2.7 times 800. Koko dapat 18.375. 18.375 Kelvin. Atau kalau kita round up, kita dapat 18.4 Kelvin. Itulah rise in temperature-nya. Pertanyaan poin terakhir. Calculate the heat generated per unit time by the rock when it falls through 1.5 kilometers. Soalnya bilang heat per unit time. Heat energy per unit time. Atau energy per unit time. Which is yang kita mau hitung sebenarnya adalah power. Heat energy per unit time. Heat energinya berapa? Soal sebelumnya sudah bilang. Work done by weight is converted to heat. Berarti heatnya sama aja dengan work done. Over time. Work done udah tersedia di atas, kita tinggal fokus cari time-nya. Untuk dapat time gimana? Kita lihat aja, kita punya suatu distance. Distance-nya 1500 meter. Kita punya speed. Speed-nya constant, yaitu tadi berapa ya? Speed-nya 51. Nah, dari speed sama distance tentu saja kita bisa cari time. Time itu adalah distance divided by speed. Distance-nya 1500 divided by speed-nya 51. Kita dapat, kok bikin fraction aja ya, 500 per 17 second. Substitute aja. Hasil akhirnya sudah siap untuk ditulis. Work done 39690 divided by time-nya 500 over 17. Kalau dihitung kita akan dapat inilah jawabannya. 1349.6. 1349.46. Unitnya kalian boleh tulis joule per second. Boleh juga ditulis watt. Joule per second itu watt. Atau kalau kita round up sedikit, kita akan dapat 1350 joule per second. Nah, ini untuk nomor yang pertama. Nanti udah masuk ke nomor yang kedua. Ini nomor pertamanya dia. Penulisan untuk hasil akhir dalam fisika itu biasanya 3 significant figures. Jadi, seperti angka tadi yang barusan kita hitung. Nah, ini biasanya ditulis dalam bentuk 3 angka penting. Makanya Koko round jadi 1350 joule per second.